Narasi yang telah lama kita kenal menyebut bahwa Islam menyebar ke Nusantara secara damai. Pandangan ini, menurut banyak sejarawan, masih cukup tepat, terutama dalam konteks peran para pedagang dan ulama sufi. Namun, perkembangan penelitian modern mengungkap gambaran yang lebih kompleks. Sejarah Islamisasi di kepulauan ini ternyata tidak selalu berlangsung secara damai dan juga tidak sepenuhnya tanpa organisasi. Di beberapa wilayah, Islam menyebar melalui kekuatan politik dan militer. Di wilayah lain, melalui dakwah, perdagangan, dan jaringan intelektual keagamaan. Kita mulai dari ujung barat Nusantara, Sumatera Utara. Di Minyetujoh ditemukan dua batu nisan dari akhir abad ke-14 yang mencerminkan masa transisi budaya. Satu menggunakan aksara India, yang lain menggunakan aksara Arab. Keduanya memuat tulisan Islam, menandai perubahan keyakinan secara bertahap di wilayah ini. Jejak serupa ditemukan juga di Brunei, Terengganu di Malaysia, dan Jawa Timur. Batu bersurat Terengganu bertanggal awal abad ke-14, bahkan masih mengandung dominasi kata-kata Sanskerta, menandakan fase awal pengenalan hukum Islam. Catatan Mahuan, penulis kronik armada Laksamana Jenghe, menyebut bahwa pada tahun 1433, negara-negara utama di bagian utara Sumatera telah menjadi kesultanan Islam. Ketika mengunjungi Malaka tahun 1414, ia menyebut penguasanya, Iskandar Shah, yang menurut sebagian sumber adalah penerus Parameswara, telah menjadi Muslim, begitu juga rakyatnya. Di Banda Aceh, batu nisan Sultan Firmansyah menyebutkan bahwa kota ini didirikan oleh Sultan Johansyah pada 1 Ramadan tahun 1205 Hijriah setelah menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha Indrapurba. Kesultanan Aceh berdiri pada awal abad ke-16, berkembang menjadi kekuatan dominan di Sumatera Utara. Nisan Sultan pertamanya, Ali Mugayat Shah, bertanggal 1530. Catatan apoteker Portugis Tome Pires 1512-1515 mencatat bahwa pada awal abad ke-16, banyak kerajaan di Sumatera sudah diperintah oleh Raja Muslim, meskipun tidak seluruh rakyatnya telah masuk Islam. Sultan Ali Mugayat Shah bahkan melancarkan ekspansi militer ke wilayah Daya, Pidie, dan Pasai, mengislamkan penduduknya. Tahun 1564, Sultan Aceh Alauddin Al-Kahar mengirim utusan ke Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis. Sultan Sulaiman Al-Kanuni mengirim armada militer dipimpin oleh Laksamana Kurtolu Hezir Rais, membawa bantuan teknis dan militer dari pelabuhan-pelabuhan Islam di Samudra Hindia. Dari Sumatera, arus Islam menyebar ke Semenanjung Malaya. Disinilah berdiri Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15. Menurut sebagian catatan, Parameswara atau penerusnya memeluk Islam dan dikenal sebagai Iskandar Shah. Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia bagian barat. Jejak awal Islam di Jawa Timur ditemukan pada prasasti batu nisan dari tahun 1369, ditulis dalam aksara Jawa kuno dan terletak dekat bekas ibu kota Majapahit. Menurut sejarawan Louis Charles Damais, ini mungkin milik kaum bangsawan. Artinya, sudah ada elit Jawa yang memeluk Islam saat Majapahit masih berjaya. Sejarawan Merle Calvin Reclefs menyebut bahwa Islamisasi di Jawa tidak hanya berasal dari pesisir sebagai gerakan oposisi terhadap kerajaan Hindu-Buddha di pedalaman. Kontak dagang Majapahit dengan dunia Islam dan pengaruh tokoh-tokoh sufi diduga berperan dalam mengislamkan kalangan elit. Wilayah pesisir seperti Surabaya yang telah diislamkan seringkali berkonflik dengan daerah pedalaman seperti Kediri atau Daha yang masih mempertahankan kepercayaan Hindu-Buddha. Beberapa penguasa pesisir adalah orang Jawa Muslim, sementara lainnya berasal dari keturunan Arab, Tionghoa, India, dan Melayu. Malik Ibrahim yang wafat di Gresik pada tahun 1419 memiliki batu nisan tertua yang dikenal di Jawa. Ia diyakini sebagai tokoh penting, meskipun masih ada perdebatan tentang asal-usulnya. Tradisi menyebutnya sebagai salah satu dari wali sanga, yaitu 9 tokoh suci yang dianggap pelopor penyebaran Islam di Jawa, meski bukti dokumenternya terbatas. Menjelang akhir abad ke-15, Majapahit melemah. Setelah serangkaian pertempuran, kerajaan Hindu terakhir ini akhirnya digantikan oleh Kesultanan Demak sekitar tahun 1520, menandai fase baru Islamisasi di Jawa. Sementara itu, di Jawa Barat, laporan Tome Pires menyebut bahwa masyarakat Sunda saat itu belum memeluk Islam dan bahkan memusuhinya. Proses Islamisasi baru berlangsung kuat pada abad ke-16 dengan kemunculan Kesultanan Banten. Sejarawan Martin van Bruynissen menunjukkan bahwa Islamisasi di Banten tidak semata-mata melalui perdagangan, melainkan melalui relasi antara kekuasaan, spiritualitas, dan legitimasi politik.
Ia menyebut bahwa Sunan Gunung Jati memiliki keterkaitan dengan tarekat sufi seperti Kubrawiyah dan Syatariyah, menunjukkan dimensi mistik dalam islamisasi di wilayah ini. Di luar wilayah Sumatera dan Jawa, penyebaran Islam baru teridentifikasi secara jelas sejak abad ke-16. Kesultanan Ternate dan Tidor di Maluku, serta Brunei di Kalimantan, mulai memeluk Islam dalam periode ini. Sebelumnya, belum ditemukan bukti kuat mengenai adopsi Islam oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sejarah Islam di Indonesia tidaklah hitam putih. Islam memang menyebar melalui perdagangan dan dakwah yang damai, namun juga melalui proses politik, kekuasaan, dan bahkan konflik militer. Dari Sumatera hingga Jawa, dari pesisir hingga pedalaman, prosesnya berjalan secara bertahap, penuh dinamika sosial dan budaya. Dan di balik semua itu, ada benang merah penting. Islam di Nusantara hadir bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai kekuatan peradaban.